Cerita. Kesepian di rumah itu. Lalu ia datang kembali. Hujan turun perlahan sore itu, menetes di kaca jendela seperti mengetuk-ngetuk, mengingatkan Maya bahwa hari sudah menjelang malam. Lampu ruang tamu menyala kuning redup, menciptakan bayangan lembut di dinding. Rumah itu rapi, hangat, dan wangi aroma kayu manis karena lilin aromaterapi yang ia nyalakan sejak siang. Namun ada satu hal yang tidak bisa diterangi oleh lampu-lampu itu, kesepian. Maya duduk di sofa panjang, memeluk bantal. Ia menatap ponselnya, hanya notifikasi pekerjaan suaminya, Arvin. Sayang, aku lembur lagi malam ini. Kamu makan duluan saja, love. Maya tersenyum kecil, lebih tepatnya mencoba. Ia mengetik balasan singkat. Iya, kerja yang semangat ya. Lalu layar ponsel itu redup, dan kesunyian kembali melingkupi rumah. Arvin sudah hampir 2 tahun bekerja di perusahaan konstruksi besar. Jabatannya bagus, gajinya besar, masa depan mereka seharusnya cerah. Tapi sejak ia naik posisi menjadi supervisor proyek, waktunya untuk Maya semakin menipis. Dulu mereka sering menonton film bersama, memasak bareng, atau sekedar cerita tentang hari-hari mereka. Sekarang, Maya hanya ditemani suara jam dinding dan suara mesin cuci. Ia memandang keluar jendela. Rumah-rumah tetangga mulai menyalakan lampu. Ada keluarga kecil yang terdengar tertawa dari rumah seberang. Ada anak kecil berlari-lari di teras. Suara kehidupan itu membuat dadanya terasa aneh, bukan iri, hanya sepi. Sangat sepi. Ia meraih secangkir teh hangat, tapi aroma yang biasanya membuat tenang kini terasa hambar. Sampai sebuah notifikasi lain muncul. Bukan dari Arvin, namun dari pesan tak terduga. Maya, ini kamu? Fajar. Maya membeku. Fajar. Nama itu seperti membuka pintu masa lalu yang sudah lama terkunci. Fajar, teman dekat SMA. Seseorang yang dulu pernah menjadi tempat Maya bercerita. Seseorang yang hilang begitu saja ketika mereka berpisah setelah lulus sekolah. Seseorang yang, entah bagaimana, selalu berhasil membuat Maya merasa terlihat. Ia membaca pesan itu berulang-ulang. Setelah beberapa detik, pesan kedua masuk. Aku pindah ke kota ini, dan aku yakin aku lihat kamu tadi di minimarket. Tapi kamu cepat banget jalan. Itu kamu kan? Maya menggigit bibirnya, canggung. Ia ingat memang pergi ke minimarket tadi siang. Dan ia ingat sekilas melihat seseorang yang mirip Fajar. Tapi ia pikir itu hanya bayangan. Tangan Maya sempat ragu mengetik, namun akhirnya ia membalas. Iya, itu aku. Pesan terkirim. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa. Tak lama kemudian, Fajar membalas. Ya Tuhan, setelah 12 tahun, akhirnya aku ketemu kamu lagi. Kamu tinggal di sekitar sini? Maya menghela napas. Ada perasaan hangat yang lama tidak ia rasakan. Iya, aku tinggal di Komplek Dahlia. Kamu di mana? Balasannya datang cepat. Astaga, aku juga. Baru pindah tadi pagi, 5 rumah dari belokan utama. Maya menatap layar, tercengang. Begitu dekat? Sejak kapan dunia sekecil itu? Kalau kamu nggak sibuk, boleh kita ngobrol sebentar. Di depan rumah saja, aku cuma mau menyapa setelah bertahun-tahun. Maya menggigit bibirnya. Keraguannya muncul. Ini seharusnya sederhana. Teman lama bertemu kembali. Tidak ada niat buruk, tidak ada alasan lain. Tapi mengapa ia merasa gugup? Maya berdiri perlahan dari sofa. Ia menatap cermin di dekat rak buku. Wajah cantik yang sedikit lelah, rambut panjang yang diikat longgar, sweater tebal yang nyaman. Ia bukan ingin tampil cantik untuk siapa-siapa. Hanya ingin memastikan ia tidak terlihat terlalu muram atau rapuh. Ia mengetik, "Boleh, aku keluar sebentar." Dan dengan itu, kisah yang selama ini tertahan mulai bergerak lagi.
Dan hujan mulai reda ketika Maya membuka pintu. Udara terasa lembab namun segar. Lampu teras memantulkan cahaya ke tanah yang masih basah. Kemudian, ada langkah kaki. Seorang lelaki berdiri di depan pagar. Maya mengenal senyum itu dalam sekejap. Fajar. Namun, ia bukan lagi remaja SMA yang dulu sering meminjam buku dari Maya. Ia kini pria dewasa, tinggi, berwajah tenang, dengan jaket hitam dan rambut sedikit berantakan karena hujan. Maya, ada nada tak percaya di suaranya. Maya mengangguk, tersenyum tipis. Sudah lama sekali. Fajar tertawa kecil. 12 tahun, kamu masih sama. Maya menunduk, pipinya terasa hangat. Entah kenapa, ia merasa seakan kembali ke usia 17 tahun. Mereka berbicara di bawah naungan teras, tentang pekerjaan, tentang kota ini, tentang masa lalu. Obrolan yang seharusnya biasa saja, namun terasa begitu nyaman. Mungkin terlalu nyaman. Fajar lalu berkata pelan, menatap Maya dengan sorot mata yang dulu sangat Maya kenal. Aku senang kamu ada di sini. Jujur, aku pikir aku nggak bakal ketemu kamu lagi. Maya menelan ludah. Ada sesuatu di balik kata-kata itu. Hangat, jujur, dan berbahaya. Namun, sebelum Maya sempat menjawab, notifikasi ponsel muncul. Arvin, sayang, maaf banget, aku pulang besok pagi, lemburnya nggak selesai. Fajar melihat perubahan ekspresi itu, tapi tidak bertanya. Ia hanya berkata pelan, "Kamu kelihatan capek, Maya. Kamu oke?" Maya tersenyum tipis, tapi matanya sendu. "Kadang aku merasa rumah ini terlalu sepi." Fajar menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, keprihatinan, empati, dan sesuatu yang lebih dalam. "Kalau kamu butuh teman, aku dekat. Aku nggak akan kemana-mana." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Maya merasa dilihat, benar-benar dilihat, dan itu membuat hatinya bergetar dengan cara yang belum pernah ia rasakan dalam bertahun-tahun. Disinilah semuanya dimulai. Sejak malam hujan itu, Maya merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan drastis, hanya ada kehangatan kecil yang sebelumnya tidak pernah ia sadari menghilang. Kehadiran Fajar seperti angin segar yang tiba-tiba masuk ke rumahnya yang selama ini sunyi. Bukan berarti ia mengabaikan Arvin, bukan pula berarti ia mencari perhatian. Ia hanya manusia yang sudah terlalu lama sendiri. Besoknya, Maya terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba mengingat mimpi semalam. Tapi yang ia ingat hanyalah suara hujan dan senyum seseorang. Arvin belum pulang, hanya pesan singkat. "Mungkin pulang siang, sayang." Maya menatap ponsel itu lama, lalu meletakkannya di meja. Ia membuat teh dan membuka tirai ruang tamu. Cahaya matahari masuk perlahan, menimpa lantai kayu yang dingin. Ia mencoba sibuk, menyiram tanaman, merapikan rak, memindahkan bantal sofa. Tapi pikirannya berkali-kali kembali pada Fajar. Ia merasa bersalah, tapi juga tidak bisa menepis perasaan hangat itu. Saat ia membuka pintu untuk mengambil paket kiriman, ia melihat seseorang di seberang jalan, Fajar, yang sedang menata pot bunga kecil di teras rumah barunya. Ia mengangkat wajah, tersenyum dan melambaikan tangan. Maya membalas lambaian itu secara spontan, dan entah kenapa hati Maya terasa ringan. Siang itu, Maya memutuskan berjalan ke toko roti di ujung komplek. Udara cerah, bunga bougainville bermekaran di sepanjang pagar rumah tetangga. Ia menikmati ketenangan itu. Ketika ia masuk ke toko roti, seseorang memanggilnya dari belakang. "Maya?" Ia berbalik, dan tentu saja itu Fajar dengan kemeja biru dan senyum yang masih sama. "Oh, kamu juga suka roti ini?" tanya Fajar sambil menunjuk etalase. "Dari dulu." Mereka berdiri cukup dekat, dan Maya menyadari betapa mudahnya ia kembali merasa nyaman di sampingnya. "Kalau kamu nggak keberatan," kata Fajar sambil mengambil 2 roti kesukaannya, "boleh aku nemenin kamu makan di luar? Ada bangku dekat taman." Maya sempat ragu, tapi ia juga merasa aneh kalau menolak. Dan lagi pula, mereka hanya makan roti. Teman lama, tidak ada yang salah kan? "Boleh," jawab Maya pelan. Mereka duduk di bangku taman kecil di bawah pohon besar. Anak-anak bermain jauh di sisi kanan taman, sementara angin membawa aroma daun basah.
Maya, kata Fajar setelah beberapa menit. Aku masih nggak percaya kita ketemu lagi. Maya tersenyum tipis. Aku juga. Dan Fajar berhenti sejenak lalu menatap Maya dengan lembut. Kamu kelihatan beda, lebih tenang tapi juga lebih jauh. Maya terdiam. Ia tidak menyangka Fajar bisa membaca dirinya secepat itu. Maya menela napas. Aku cuma lagi melewati masa yang sepi. Fajar tidak memotong. Ia hanya mendengarkan, dan itu hal yang Maya sudah lama tidak dapatkan. Arvin kerja terus, tanya Fajar pelan. Maya menunduk. Iya, hampir setiap hari. Kadang aku merasa rumah ini cuma tempat singgah, bukan rumah kami. Fajar tidak mengucapkan simpati berlebihan. Ia hanya berkata dengan suara yang sangat lembut. Kamu nggak seharusnya sendirian menanggung semua itu. Kalimat itu membuat dada Maya terasa hangat sekaligus nyeri. Setelah makan, mereka kembali berjalan pulang bersama. Jarak rumah mereka hanya beberapa langkah, namun Maya merasa perjalanan itu terlalu cepat. Saat berpisah di depan pagar rumah, Fajar berkata, "Kalau kamu butuh apapun atau cuma mau ngobrol, aku ada." Maya mengangguk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tulus saat masuk ke rumahnya. Iya. Arvin mencium keningnya sekilas dan masuk ke ruang kerja. Pintu tertutup, dan Maya kembali sendirian di ruang tamu, seperti malam-malam sebelumnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan pelukan suaminya terasa seperti formalitas? Sejak kapan senyumnya terasa terburu-buru? Sejak kapan rumah ini terasa semakin dingin meski lampu menyala terang? Dan tanpa ia sadari, pikiran itu membawa satu nama kembali, Fajar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang aneh. Arvin semakin sibuk, Maya semakin sendiri, dan Fajar semakin hadir. Kadang Fajar menyapa lewat pesan, "Pagi Maya, semoga harimu ringan." Kadang ia datang membawa makanan yang ia masak sendiri. "Aku bikin sup ayam kebanyakan kalau kamu mau." Maya menerima. "Terima kasih Fajar." Kadang mereka hanya berbincang di teras rumah masing-masing saat senja. Tidak ada yang melampaui batas, tidak ada sentuhan, tidak ada pengakuan. Hanya dua orang dewasa yang saling memahami kesepian. Dan justru itu yang membuat hubungan ini semakin berbahaya. Suatu sore, Maya melihat Fajar di depan rumahnya sedang memperbaiki rak kecil. Ia mendekat untuk menawarkan air minum. Saat Maya menyodorkan gelas, jari mereka bersentuhan sedikit, hanya sepersekian detik. Hanya sentuhan kecil, tapi cukup untuk membuat napas Maya berdetar. Maya buru-buru menarik tangannya. Fajar menunduk, tersenyum canggung. "Maaf," katanya pelan. Tidak apa-apa," jawab Maya, tapi suaranya gemetar. Hari itu, Maya sadar, ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang tidak boleh ada, namun juga tidak bisa ia abaikan begitu saja. Arvin lembur lagi malam itu. Maya duduk di ruang tamu, memeluk lututnya, menatap jam dinding yang berdetak monoton. Ia membuka layar ponselnya tanpa alasan, membuka jendela tanpa tujuan, membaca buku tanpa masuk satupun kata. Pikirannya terus melayang kembali pada Fajar, pada caranya mendengarkan, pada sorot matanya yang hangat, pada kehadirannya yang selalu tepat waktu. Ia merasa bersalah, tetapi ia juga merasa hidup. Pikiran itu membuatnya menutup wajah dengan kedua tangan, bingung pada dirinya sendiri. Hingga ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Fajar. "Maya, kamu belum tidur, lampu rumahmu masih terang." Maya menatap layar itu lama. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia mengetik, "Nggak bisa tidur." Dan ketika Fajar menjawab, "Kalau kamu perlu teman bicara, aku di teras." Maya berdiri, perlahan, dengan jantung berdebar. Ia membuka pintu rumahnya. Dan disitulah Fajar, duduk di terasnya, hanya diterangi lampu kuning redup. Ia menoleh pada Maya, tatapannya lembut, lebih lembut dari malam manapun sebelumnya. "Maya," ucapnya pelan, "kamu kenapa?" Maya tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tahu satu hal, kesepian yang selama ini ia tekan, kini menemukan tempat untuk keluar. Bagian 2 selesai. Bagian ini total lebih 6.400 karakter. Jika siap, kita lanjutkan.
Terus, lanjutkan bagian 3, di mana konflik mulai memanas, perasaan Maya berkembang, dan risiko semakin besar. Anda bilang, lanjutkan bagian 3. ChatGPT bilang, baik, aku lanjutkan bagian 3 dari cerita istri cantik yang kesepian ditinggal kerja dengan tetap aman, bernuansa dewasa romantis, emosional, dan panjang. Ini akan menjadi lanjutan langsung dari alur sebelumnya, tetap rapi, sinematik, dan mendalam. 6.400 karakter. 6.400 karakter. Hujan turun pelan malam itu, membasahi halaman depan rumah. Di teras, Alia duduk memeluk lutut, secangkir teh hangat mengepul di meja kecil di sampingnya. Suara rintik hujan biasanya memberikan ketenangan, namun tidak malam ini. Ada sesuatu yang bergetar di dada, sesuatu yang sulit ia pahami, antara rindu, kesepian, dan ketakutan tentang arah hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian di ruang tamu, ketika Rafa, tetangga barunya, memeluknya tanpa sengaja, taat membantu memperbaiki kubikel pintu balkon yang rusak. Sentuhan itu masih membekas, seperti memori yang enggan pergi. Alia telah mencoba menghapusnya dari kepala berkali-kali, tetapi rasa hangat aneh itu justru makin menghantuinya. Namun malam itu bukan sekadar kenangan yang mengganggu Alia, ada rasa resah baru. Karena Arga, suaminya, tidak pulang lagi untuk ketiga kalinya dalam seminggu. Ia mengetik pesan, Alia, Mas, sudah makan? Kamu pulang jam berapa? Tidak ada balasan. Tanda centang 1. Alia menarik nafas dalam-dalam. Rasanya ia ingin marah, tapi lelah. Terlalu sering ia menunggu tanpa kepastian. Terlalu sering ia menyembunyikan kegelisahan demi menjaga pernikahan yang terasa semakin dingin. Saya lewat pasar, jadi saya belikan beberapa bahan masakan. Hitung saja nanti. Alia tertegun. Loh, nggak usah repot-repot Mas Rafa, saya malu jadinya. Rafa tertawa kecil, namun tatapannya tetap lembut. Nggak apa-apa, saya cuma bantu. Lagian saya masak kalau sendirian biasanya kebanyakan. Alia menerima kantong itu. Tangannya tanpa sengaja bersentuhan dengan tangan Rafa. Sekejap saja, singkat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar tanpa kendali. Ia buru-buru memalingkan wajah. Ah, makasih ya, saya jadi merasa terbantu. Rafa mengangguk, kalau butuh apa-apa tinggal ketuk rumah saya. Alia hanya tersenyum kecil sebelum menutup pintu perlahan. Namun setelah Rafa pergi, ia bersandar pada dinding dan menutupi mulut dengan telapak tangannya. Mengapa ia merasakan gemuruh itu lagi? Alia mencoba mengalihkan pikiran dengan mencuci piring, menyapu rumah, hingga merapikan lemari, namun tak satu pun yang membuat hati tenang. Ia menatap ponselnya, masih tidak ada pesan dari Arga. Saat membereskan ruang tamu, ia menemukan album foto lamanya bersama Arga. Ada foto mereka waktu baru menikah, senyum Arga begitu terang, genggamannya begitu erat. Alia menyentuh gambar itu, merasa ujung matanya panas. Apa aku salah? Apa aku tidak cukup lagi untuk dia? Ia memejamkan mata, menahan sesak yang datang tiba-tiba. Sudah lama ia merasa sendirian dalam pernikahan ini, tapi ia selalu berusaha kuat. Sampai suatu ketika, hadir seseorang yang justru memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini diabaikan suaminya. Rafa datang lagi menjelang sore. Di depan pintu, suara ketukan terdengar lagi. Alia membuka dan melihat Rafa berdiri sambil membawa satu pot kecil tanaman hias. Ini buat Mbak, ucapnya. Dulu saya lihat Mbak suka tanaman ya. Halaman Mbak kayaknya cocok dikasih sentuhan warna hijau. Alia menelan ludah. Ia tak yakin apakah Rafa sekedar ramah atau ada perhatian khusus yang perlahan-lahan tumbuh. Ia tahu ia harus berhati-hati, tapi hatinya mulai menerima keberadaan Rafa sebagai sesuatu yang menenangkan. Mas, kenapa baik banget sama saya? Tanya Alia pelan. Rafa tersenyum, tidak tergesa. Karena saya rasa nggak ada salahnya bersikap baik pada seseorang yang kelihatan sedang butuh teman. Jawaban itu seperti menampar lembut bagian terdalam hati Alia, bagian yang selama ini ia tutupi dari siapapun.
Terima kasih, Mas, ucap Alia hampir berbisik. Alia memasak dengan bahan yang diberi Rafa. Aroma tumis bawang memenuhi dapur, hangat dan akrab. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, memasak tak terasa berat. Tiba-tiba ponsel Alia berbunyi. Alia langsung menyambar, berharap itu dari Arga. Namun bukan, dari tetangga. Mbak, saya lihat Mas Arga tadi siang di kafe dekat kantor sama cewek muda. Darah Alia mendadak dingin. Pesan itu diikuti foto, buram, tapi cukup jelas. Arga duduk berdua dengan seorang wanita, wajah keduanya begitu dekat, seperti pasangan. Alia gemetar, kakinya terasa lemas. Sendok yang ia pegang jatuh ke lantai, membuat suara nyaring. Semua perasaan yang ia tahan berbulan-bulan runtuh seketika. Kesepian, keraguan, luka, dan kini pengkhianatan yang nyata. Ia menutup mulut, menahan tangis agar tidak pecah. Namun air mata jatuh juga, menetes satu persatu ke meja dapur. Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu jalan yang temaram. Di luar, suara motor terdengar sesekali. Hujan rintik-rintik menggesek genting. Pikiran Alia kacau. Arga berselingkuh. Arga benar-benar berselingkuh. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan gemetar. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menghapus semua rasa cinta yang masih tersisa. Tapi hatinya lemah, terlalu lemah. Tiba-tiba ada suara pesan masuk. Ia membuka ponsel. Dari Rafa. Mbak Alia belum tidur, lampu rumah Mbak masih nyala. Kalau butuh teman ngobrol, saya di rumah. Alia menatap layar lama sekali. Dalam hati kecilnya, ia tahu kalau ia membalas, hidupnya akan berubah. Mungkin sedikit, mungkin banyak, mungkin terlalu banyak. Namun di titik itu, luka di dada Alia terasa terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Dengan tangan gemetar, ia mengetik balasan sederhana. Mas, boleh. Dan disitulah segalanya mulai bergeser, perlahan tapi pasti. Antara Alia yang tersakiti dan Rafa yang hadir seperti kehangatan yang tak pernah ia dapatkan selama ini. Malam itu terasa berbeda. Udara dingin menusuk kulit, namun hati Alia jauh lebih dingin daripada angin luar. Setelah beberapa menit menatap pesan balasan yang baru ia kirim, ia meraih kardigan tipis, merapikan rambutnya seadanya, lalu melangkah keluar rumah. Lampu teras rumah Rafa masih menyala. Keheningan komplek perumahan itu membuat langkah Alia terdengar jelas. Sulit dijelaskan. Tapi setiap langkah terasa seperti melangkah menuju keputusan besar yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika ia mengetuk pintu pelan, pintu langsung terbuka. Rafa berdiri di ambang, mengenakan kaos abu-abu sederhana dan celana rumah, wajahnya terlihat hangat meski ada ketegangan tipis, seperti ia juga merasa sesuatu yang besar sedang terjadi. Ayo masuk Mbak, ucapnya, pelan dan hati-hati, seakan takut Alia akan mundur jika ia berbicara terlalu keras. Alia melangkah masuk. Rumah Rafa rapi, wangi kopi dan kayu bercampur jadi satu. Lampu ruang tengah temaram membuat suasana terasa aman namun intim. Maaf kalau ganggu, ucap Alia hampir berbisik. Ngapain minta maaf? Rafa ikut duduk di sofa memberi jarak yang sopan. Mbak kayaknya lagi butuh teman. Alia menunduk dan dalam hitungan detik, tangis yang sejak sore ia tahan pecah begitu saja. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar keras. Suaranya pecah, semburat luka yang begitu lama ia simpan akhirnya keluar. Rafa tersentak namun tidak panik. Ia perlahan mendekat, tidak menyentuh, tidak memaksa, hanya memberi keberadaan yang kokoh di sisinya. Alia, panggilnya pelan. Alia mengeleng, mencoba menahan air mata, namun tak bisa. Aku capek, Mas, ucapnya lirih. Aku capek nunggu, capek sendirian, capek pura-pura kuat. Rafa mendengarkan, bukan sekadar mendengar, dan itu berbeda. Alia bisa merasakannya. Dia selingkuh, lanjut Alia, suaranya pecah. Aku lihat fotonya. Rafa menutup mata sejenak, seperti menahan amarah yang muncul di wajahnya. Alia tidak pantas diperlakukan begitu.
Alia terdiam. Kata-kata itu terdengar begitu melindungi, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Kenapa dia berubah begitu jauh? Isak Alia. Apa aku kurang? Apa aku nggak pantas dicintai lagi? Rafa menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan tapi tegas. Tidak ada yang salah sama kamu, sama sekali tidak. Kalimat itu menghantam titik paling rapuh dalam hati Alia. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini ia tidak menahannya. Perlahan, Rafa meraih kotak tisu, menaruhnya di pangkuan Alia. Lalu, ia duduk sedikit lebih dekat, masih memberi ruang, tapi cukup untuk membuat Alia merasa tidak sendirian. Makasih ya mas, ucap Alia dengan suara serak. Aku nggak tahu harus cerita sama siapa. Alia boleh cerita apapun, jawab Rafa. Aku di sini, kapanpun. Keheningan mengisi ruangan, tapi itu bukan keheningan yang canggung. Ini keheningan yang justru terasa seperti pelukan tak kasat mata. Alia mengangkat wajah. Matanya yang sembab menatap Rafa dengan pandangan yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Campuran luka, rindu, butuh sandaran, dan mungkin sesuatu yang tidak berani ia akui. Rafa menyodorkan secangkir teh hangat. Biar tenang sedikit, katanya lembut. Alia menerima, kedua tangannya gemetar saat menggenggam gelas itu. Mas Rafa, ucapnya pelan. Kenapa mas baik banget sama aku? Pertanyaan itu lagi. Tapi kali ini, jawaban Rafa berbeda. Karena aku nggak tahan lihat kamu terluka sendirian. Alia terdiam, jantungnya berdetak cepat. Sejak pertama kali aku lihat kamu pindahan, aku tahu kamu orang baik, lanjutnya. Aku tahu kamu tipe perempuan yang kalau sayang, bakal setia habis-habisan. Tapi kamu malah disia-siain. Alia menatap Rafa, hatinya melunak. Mas, jangan bilang begitu. Aku cuma jujur. Rafa mendekat 1 senti, tak lebih. Namun itu membuat dunia Alia seperti berubah. Kalau Alia jadi istriku, Rafa berhenti sejenak. Bibirnya tertahan antara berani dan ragu. Aku nggak bakal biarin kamu merasa sendirian 1 hari pun. Ucapan itu membuat nafas Alia tercekat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kalimat itu bukan rayuan, bukan godaan. Itu suara seorang pria yang benar-benar memandangnya sebagai seseorang yang layak dicintai. Alia menutup mulut dengan tangan, mencoba meredam isak. Mas, jangan bilang hal yang bikin aku makin rapuh gini. Kenapa? Tanya Rafa perlahan. Karena kalau mas terus begitu, aku takut, aku terbiasa. Aku takut bergantung. Aku takut aku jatuh. Rafa menatapnya dengan tatapan yang dalam, jujur, tanpa keraguan. Kalau kamu jatuh, aku siap jadi orang yang nangkep. Kata itu menghantam hati Alia seperti gelombang besar. Hening merayap lagi. Rafa menelan ludah lalu menambahkan hal yang membuat jantung Alia berhenti berdetak untuk sesaat. Alia, kamu nggak sendirian kalau sama aku. Alia menutup mata, dadanya sesak. Ia tahu batasnya, tapi hatinya sedang remuk dan membutuhkan seseorang. Dan Rafa hadir di saat semua pintu tertutup. Perlahan Alia menyandarkan kepalanya ke bahu Rafa. Rafa terkejut, tubuhnya menegang sesaat, lalu ia merelakan, membiarkan Alia menemukan tempat paling aman malam itu. Tanpa sentuhan berlebih, tanpa tindakan yang melanggar batas, hanya menjadi sandaran. Keheningan malam terasa panjang, tapi menenangkan. Terima kasih, bisik Alia, hampir tidak terdengar. Aku cuma butuh seseorang buat ada di sampingku. Aku di sini, jawab Rafa lirih. Selalu. Pertemuan itu menjadi titik awal. Alia tidak tahu apakah ia akan kuat menghadapi Arga. Tidak tahu apakah ia mau bertahan atau pergi. Tapi satu hal ia tahu pasti. Malam itu, Rafa adalah tempat di mana ia menemukan kembali dirinya yang terluka. Dan ia tahu, hatinya akan terus diuji oleh kehadiran pria itu. Karena sekali kamu merasa dicintai dengan cara yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya, kamu tidak akan pernah melupakannya. Pagi datang dengan cahaya lembut yang masuk melalui sela tirai. Alia terbangun di sofa rumah Rafa, masih dengan kardigan yang ia kenakan semalam. Ia tersentak kecil menyadari posisinya. Di sampingnya, ada selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Rafa sendiri tidak di sofa.
Ia sepertinya sengaja tidak tidur di dekat Alia agar tidak menimbulkan salah pengertian. Di meja, Alia menemukan secangkir teh hangat yang baru diseduh, masih mengepulkan uap, dan secari kertas. Pagi Alia, aku tidak pergi jauh, cuma di dapur. Kalau kamu butuh apapun, panggil aku. Dan jangan sungkan, Rafa. Hati Alia menghangat. Bukan karena teh, bukan karena ucapan manis, tapi karena perhatian kecil yang tidak pernah ia dapatkan lagi dari suaminya. Alia melangkah pelan. Rafa sedang berdiri di depan kompor, memasak sesuatu dalam wajan. Ia menoleh begitu mendengar suara langkah. Pagi, sapa Rafa, senyumnya tipis namun hangat. Maaf aku masak duluan, aku pikir kamu bakal lapar. Alia mengusap batanya. Harusnya aku yang bilang makasih, semalam Mas udah repot. Rafa mematikan kompor. Nggak repot, nemenin kamu itu bukan beban. Alia menunduk, merasa kalimat itu masuk terlalu dalam. Mas, suaranya bergetar. Semalam, aku nggak bikin Mas merasa salah paham kan? Rafa menatapnya lama, tapi tidak menilai. Aku nggak akan salah paham, jawabnya perlahan. Malam itu kamu lagi rapuh, dan aku cuma ada di situ. Itu aja. Alia menghela nafas lega. Walau jauh di dalam hatinya ada getaran lain, rasa nyaman yang semakin besar. Ketika Alia pulang ke rumah, setelah sarapan singkat dan mengucapkan terima kasih, Alia pulang ke rumah. Namun begitu membuka pintu, hatinya kembali sakit. Rumah itu terasa dingin, kosong. Tidak ada tanda-tanda Arga pernah berada di sana semalam. Di meja ruang tamu, Alia menemukan kertas nota barang yang dibeli Arga beberapa hari lalu. Ia memandangnya sambil menggigit bibir bawah. Semua terasa palsu. Ia duduk pelan di sofa dan menutup wajah. Kenapa semua harus serumit ini? Namun saat ia menatap ponsel, ada pesan masuk dari suaminya. Arga, maaf semalam pulang larut, ketiduran di kantor, rumah aman kan? Alia menatap layar lama. Ketiduran? Dengan wanita itu, hatinya panas, bukan marah, tapi kecewa sampai tidak bisa bernafas. Ia mengetik beberapa kali lalu menghapusnya. Pada akhirnya, ia hanya membalas, iya, itu saja. Karena ketika hati sudah retak, kata-kata tidak lagi punya daya. Siang hari, pertemuan tanpa sengaja. Alia sedang menyiram tanaman di halaman ketika Rafa lewat dengan motornya. Ia baru pulang belanja, membawa beberapa kantong plastik. Melihat Alia, ia berhenti. "Kamu baik-baik aja, Alia?" tanya Rafa pelan. Alia menyesap napas. "Aku mencoba." Rafa menatapnya. Ada kekhawatiran, ada keinginan membantu, ada rasa yang mulai tumbuh meski ia tidak memaksa. Alia merasa tubuhnya melemah. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja selama berbulan-bulan, kecuali pria ini. "Aku bisa bantu sesuatu?" tanya Rafa lagi. Alia menggeleng, "Sudah cukup banyak yang Mas lakukan. Aku cuma bingung harus mulai dari mana." "Mulai dari jujur sama diri sendiri," jawab Rafa pelan. "Apapun yang kamu rasakan, itu valid, gak ada yang salah dengan terluka." Alia menelan ludah. Kata-kata itu seperti memeluk hatinya. "Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku ada," lanjut Rafa. Tanpa disadari, Alia tersenyum kecil. "Iya Mas, terima kasih." Malam dengan banyak pikiran. Alia duduk di kamar, memandangi foto pernikahan di dinding. Dalam foto itu, ia tersenyum lebar. Arga memeluk pinggangnya erat, kontras dengan rasa dingin yang kini mengisi ruang itu. Ia mengambil foto itu dari dinding, memegang bingkainya dengan kedua tangan. "Kenapa kita bisa sejauh ini, Mas?" bisiknya lirih. Ia menaruh foto itu di atas meja. Alia kemudian membuka pesan tetangganya kemarin. Foto Arga bersama wanita muda itu masih ada. Perut Alia mual, tapi ia tidak menangis. Tangisannya sudah habis. Telepon berdering. Nama Arga muncul di layar. Alia menarik nafas panjang, lalu mengangkat. "Iya, Mas." "Alia, kamu di rumah?" Suara Arga datar. "Aku pulang sebentar malam ini." "Sebentar?" tanya Alia, hati menciut. "Iya, ada kerjaan lagi." Alia hampir tertawa. Pahit. Dia pulang bukan karena rindu, tapi hanya singgah seperti tamu. "Oke," jawab Alia pendek.
Malam itu, Arga pulang. Arga pulang sekitar jam 9 malam. Masuk rumah dengan wajah lelah atau pura-pura lelah. Alia tidak tahu lagi. Ia menaruh tas ke kursi, lalu duduk di sofa tanpa bicara. Alia menyuguhkan teh seperti biasa. Perannya sebagai istri hampir otomatis, meski hatinya tidak ikut. "Terima kasih," ujar Arga, tanpa menatapnya. Alia duduk di sofa seberang. Senyap menjadi tembok besar di antara mereka. "Alia," Arga akhirnya membuka suara. "Maaf kalau akhir-akhir ini aku sibuk banget. Mas sibuk sama kerjaan atau sibuk sama yang lain?" Pertanyaan itu membuat Arga menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Alia menatapnya tanpa gentar. "Aku lihat fotomu." Wajah Arga memucat. Sejenak ia tidak berbicara, lalu ia menunduk. "Itu cuma rekan kerja," kilahnya cepat. Alia menahan senyum pahit. "Rekan kerja yang duduk terlalu dekat?" "Alia," Arga memijat kening, "bukan seperti itu." "Kalau bukan, dia pulang bukan karena rindu, tapi hanya singgah seperti tamu." "Oke," jawab Alia pendek. Malam itu, Arga pulang. Arga pulang sekitar jam 9 malam. Masuk rumah dengan wajah lelah atau pura-pura lelah. Alia tidak tahu lagi. Ia menaruh tas ke kursi, lalu duduk di sofa tanpa bicara. Alia menyuguhkan teh seperti biasa. Perannya sebagai istri hampir otomatis, meski hatinya tidak ikut. "Terima kasih," ujar Arga, tanpa menatapnya. Alia duduk di sofa seberang, senyap menjadi tembok besar di antara mereka. Alia akhirnya membuka suara. "Maaf kalau akhir-akhir ini aku sibuk banget. Mas sibuk sama kerjaan atau sibuk sama yang lain?" Pertanyaan itu membuat Arga menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Alia menatapnya tanpa gentar. "Aku lihat fotomu." Wajah Arga memucat. Sejenak ia tidak berbicara. Lalu ia menunduk. "Itu cuma rekan kerja," kilahnya cepat. Alia menahan senyum pahit. "Rekan kerja yang duduk terlalu dekat?" "Alia," Arga memijat kening. "Bukan seperti itu." "Kalau bukan, apa?" Tidak ada jawaban. Keheningan itu adalah pengakuan terselubung. Alia merasa dadanya panas, tapi ia tetap tenang. "Sampai kapan Mas mau kayak gini?" Arga terdiam, tangannya mengepal. Alia menambahkan, "Aku capek, capek menunggu, capek merasa tidak dianggap." "Jadi kamu mau apa?" Arga bertanya, dan itu yang paling menyakitkan. Bukan peduli, tapi mempertanyakan. Alia menggigit bibir. "Aku butuh waktu." Arga terdiam. "Waktu untuk apa?" "Untuk berpikir apakah aku masih ingin di sini." Tapi Alia tidak mengatakan itu, bukan malam ini. "Untuk diriku sendiri," jawabnya. Arga bersandar ke sofa. "Kalau itu mau kamu, ya sudah. Itu saja." Tanpa mempertahankan, tanpa menawar, tanpa mencoba memperbaiki. Dan malam itu, hatinya patah lebih dalam lagi. Setelah Arga tertidur, Alia keluar rumah pelan-pelan. Udara malam dingin, tapi ia butuh udara. Di depan rumah, Rafa sedang duduk di bangku senderan dekat pagar rumahnya, seperti sedang merenung. Ia langsung berdiri ketika melihat Alia. "Kamu kenapa?" tanyanya cepat. Alia mencoba tersenyum, namun suaranya pecah. "Mas, aku capek." Rafa tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya membuka lengannya sedikit. Gestur kecil itu cukup untuk membuat Alia mendekat tanpa sadar. Ia tidak memeluk Rafa. Rafa juga tidak menyentuhnya. Namun mereka berdiri begitu dekat, cukup untuk membuat Alia merasakan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. "Kalau kamu butuh tempat aman," ucap Rafa pelan, "aku ada." Alia menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. "Mas, aku takut. Kalau aku terus merasa nyaman begini, aku bisa jatuh hati sama Mas." Rafa menarik nafas dalam. "Alia," katanya pelan, "aku tidak akan minta apa-apa dari kamu. Aku cuma ingin kamu menemukan kebahagiaan lagi, entah sama siapapun itu." Alia membuka mata, menatap Rafa. "Tapi kalau suatu hari kamu memilih jalan baru,"
Rafa menatap ke bawah sebentar, lalu kembali menatap Alia. Aku akan ada di ujung jalan itu. Ucapan itu membuat hati Alia bergetar. Karena di saat semuanya runtuh, seseorang justru siap menunggu tanpa menuntut. Malam itu Alia kembali ke dalam rumah dengan hati yang lebih tenang, namun lebih kacau. Karena dalam diamnya, ia mulai merasa ada dua lelaki di hidupnya. Satu yang lama ia cintai, dan satu yang baru membuatnya merasa dicintai.